Raffi kan sama Gigi dan keluarga sebentar lagi akan liburan Liburan ke Eropa. Mau jalan-jalan mumpung ada sponsor, Bu. Si Papa jangan ngomong kayak gitu dong. Iya, aku mau nanya dong, soalnya kan kita kan perjalanan kan kayaknya insya Allah bakal jauh. Sedangkan kan anak kan nggak biasa kan, pasti kan di pesawat itu kan udaranya nggak enak. Dan gitu. baru pertama kali juga Terus ya. baru pertama ya. Perdana yang jauh gitu. Dan akan Kira-kira lama ya. gimana sih kita kan kalau ngasih tahu kan anak umur segini kan nggak mungkin gitu, belum ngerti. Gimana sih caranya supaya mungkin ada trik-trik, ada tipsnya? Dia nggak nyaman. Apa yang perlu Apa dipertimbangkan yang perlu untuk dipertimbangkan? membawa anak sebesar Avatar ini ke luar negeri? Yang pertama pasti Rafathar harus sehat. Gitu. Jadi bisa sebelum pergi 1-2 hari sebelumnya cek ke dokter anak, oke semuanya nggak ada infeksi telinga, terus persiapan obat-obatan kalau nanti mungkin ada demam atau apa kita nggak mau terjadi, tapi yang pertama bayi sehat. Yang kedua kesiapan orang tuanya sendiri nih, gitu cemasnya jangan terlalu tinggi. Nah, dia tuh suka terlalu cemas. Itu ngaruh ya Mbak Astrid ya? Iya, soalnya kalau kita bawa cemas kan panik, nanti tiba-tiba kalau ternyata terjadi sesuatu yang di luar perencanaan, kita kebawa panik, anak jadi nggak nyaman juga. Oh iya. Suaminya sih udah nggak pernah dicemasin. Iya, memang kalau kita bawanya santai, menikmati kebersamaan, nah itu walaupun kayaknya masih ada lupa ini atau kok, tapi kalau misalnya dua-duanya dibawa saling menikmati, itu akan sangat membantu menghandle. Gitu. Aku juga pernah dikasih tahu katanya anak bayi itu sebenarnya bisa mengerti. Bener nggak sih? Iya. Kalau kita kasih tahu gitu katanya ada yang bilang, ada yang pernah kasih tahu kalau misalnya kita mau pergi jauh gitu yang lama, kita kasih tahu misalnya dari berapa minggu sebelumnya setiap hari kita kasih tahu, nah kita mau pergi ya, bener nggak sih? Iya, itu membantu. Jadi dengan kita sebenarnya berbicara kepada anak, walaupun anak belum mengerti kan, tapi dia bisa mendengar tone suara kita. Begitu. Kalau misalnya kita bilang, aduh nanti kita pergi, tapi nanti mama gimana ya, harus apa? Jadi dia juga, apalagi kalau di dalam dekapan kita kan dia dengar detak jantung kita juga. Merasakan Nanti ada, kegelisahan kita iya ya. kegelisahan dia juga Seperti di pasti perut cemas. gitu ya. Iya. Oke, jadi tips-tipsnya buat pemirsa di rumah ya, buat sahabat dahsyat. Kalau nanti pengen naik pesawat, supaya anaknya nggak rewel, disusuin. Kenapa ngeliat gue ya? Beda sih. Kalau gue yang ngomong kenapa beda? Ah! Awal. Terus tambahan lagi, Apa lagi? Sama sama kalau mau ke luar negeri ikut ya. Kenapa? Ya iya. Takut pengang ya? Terus apa sama lagi? pesawatnya cari yang friendly child. Jadi mereka biasanya akan langsung prioritaskan anak, bahkan sediain keranjang juga buat anak. Bassinet ya biasanya ya? Ya, bantu-bantunya banyak. Jadi sebenarnya tuh harusnya kita kalau punya anak, punya bayi terutama itu harusnya ada privilege ya dari biasanya Iya. harusnya kita diduluin pasti di barisan paling depan, Iya. supaya bisa dapat bassinet. Betul, pasti dapat juga nanti keranjang anak juga dapat, keranjang bapaknya juga dapat. Nah, kadang-kadang ada apa namanya penumpang yang lain suka nggak mau ngerti. Kita mau lihat kan, deh. mereka pada Iya, suka benar, nggak benar. mau. Avatar lihat Gitu. dari tadi ngeliat. Sama seperti kalau di kendaraan umum, Iya. kadang-kadang kita yang punya anak atau yang hamil, apa yang orang tua itu suka nggak dikasih tempat Oh, lo duduk. kelepak aja kalau gue demanya, awas lu, awas lu. Iya, bahkan sebenarnya buat orang tua yang punya baby, mereka bisa memilih sebenarnya mau datangnya paling awal masuk pesawat atau pas paling belakangan. terakhir. Benar. Jadi begitu udah selesai semuanya udah pada beres-beres baru masuk belakangan Iya, supaya iya. anak Anaknya bayi juga nggak nggak terlalu rewel, iya. ya. Dengan usia masih usia bayi beberapa bulan sebenarnya untuk memori memang tidak Nggak ada terlalu ya. Tapi untuk stimulasi, untuk experience juga dia bisa ngerasain semua inderanya bisa dia rasakan gitu. Dan dia juga akan merasa nyaman ketika bapak ibunya juga nyaman. Nyaman, bener. Tapi anak tuh begitu, anak lu nih ya, sekarang kan, dia diam lagi nyari duit, dia tahu nih. Bapak gue lagi nyari duit, gue diem. Iya bener deh. Dari kecil udah diajak nemenin papanya nyari uang ya? Tuh, dia diem, pinter. Sayang ya, Anaknya nyari pinter. uang, nyari sponsor, udah ngerti nih. Iya. Rafathar itu millionaire baby. Jadi dia anak yang udah kaya duluan itu Rafathar, tepuk tangan dong. Enggak ya? Terus kalau untuk anak yang udah agak besar udah ngerti, kita harus menjelaskan juga. Iya, kalau justru karena sudah besar, dia sudah mulai ngerti, jadi kita bisa bahkan kadang-kadang kita bikin drama, jadi nanti kita naik pesawat, ditunjukin pesawatnya seperti apa, jadi sebisa mungkin diajak fun sama, ya dikenali, terus nanti naik pesawat kenapa sih kita perlu makan sesuatu, nah itu juga ada tambahan belajar sains gitu, jadi buat anak-anak yang lebih besar sebenarnya agak merepotkan juga, maksudnya lebih merepotkan daripada bayi, karena sebenarnya mereka udah senang jalan-jalan, terus kalau rewel juga lebih keras gitu suaranya. Tetapi
pokoknya untuk orang tua sih nyaman aja. Kalau anak rewel ya udah nggak apa-apa, dipeluk aja. Pasti seisi penumpang juga mudah-mudahan mengerti lah. Namanya anak-anak gitu. Makanya minta duduk itu paling pojok, paling kiri ya. Jadi jangan kalau punya anak itu duduknya deket jendela. Kalau deket jendela Iya. kasihan juga kan yang sebelah tengahnya sama yang kirinya. Jadi kamu keganggu. Jadi menurut aku kalau punya anak tuh ya duduk paling pojok. Jadi nanti Ipek pengalaman banget sih. lah aku ngeliatin kalau aku kan cinta banget sama anak-anak. Jadi aku pengen selalu anak itu nyaman karena aku tahu anak segini tuh dia ditidurin nggak pernah mau, bener nggak? Iya. Ditidurin tuh anak kecil itu nggak pernah mau, jadi maunya pengen tahu duduk. karena lagi pengen tahu Iya, gitu. pengennya duduk di jalan-jalan. Bisa juga begitu beli tiket langsung bilang ke pesawatnya, saya bawa anak loh usia segini. Jadi Iya. dari pesawat langsung Selalu bantu. koordinasi, nanti Iya. ada makanannya juga, makanan spesial anak-anak. Bener-bener sih. Atau suka dikasih mainan juga. Iya. Oh, bawa juga bantal atau mainan yang paling disukain Rafathar. Itu ngebantu juga untuk ngurangin kecemasan dia nantinya. Bawa motor lo aja, Pi. Jadi kalau dia bete, motor. Mana bawanya? Mobil sekalian boleh nggak? Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita membawa anak ke luar negeri, Jadi yang pertama sehat bayinya, terus yang kedua orang tuanya siap. Nggak boleh panik ya. Iya, semuanya tetap direncanakan tapi jangan sampai perencanaan itu bikin kita panik.